Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan percabangan bersarang. Ini ada contoh penggunaan percabangan bersarang menggunakan percabangan if. Nah, langsung saja di sini header file yang kita gunakan masih sama menggunakan IOStream dan Kunio karena saya hanya butuh beberapa fungsi untuk input dan output saja. Kemudian di sini saya mendeklarasikan sebuah konstanta, nama konstantanya adalah PWD, isi konstanta atau nilai konstanta PWD adalah 1, 2, 3. Kemudian saya membutuhkan variabel, nama variabelnya adalah password, ujian, dan hadir. Yang pertama, di sini saya menuliskan perintah untuk menginputkan password. Passwordnya nanti si user akan menginputkan password ke dalam variabel password. Nah, di sini ada pengecekan pertama. Di sini percabangannya satu menggunakan satu kondisi yang bernilai true dan false. Ini kondisinya atau syaratnya. Jika ini terpenuhi atau bernilai true, maka kerjakan ini. Dari kurung kurawal ini sampai dengan kurung kurawal ini. Jadi ini statement yang nanti akan dikerjakan atau yang akan dijalankan ketika password yang ada di syarat ini atau yang ada di ekspresi ini bernilai true. Tetapi kalau syarat yang di sini yang dalam if itu bernilai false, maka dia akan mengerjakan yang di bawahnya else. Nah, ini percabangan bersarangnya di mana? Percabangan bersarang itu adalah percabangan yang di dalamnya juga ada percabangan juga. Nah, di sini percabangan bersarangnya ada 3. Ini percabangan yang pertama untuk mengecek password yang diinputkan. Nah, kalau passwordnya itu sama dengan nilai yang sudah saya tentukan, yaitu nilainya 1, 2, 3, maka kita disuruh menginputkan lagi yaitu nilai ujian, kemudian nilai kehadiran. Kemudian percabangan bersarang yang pertama, yaitu ini akan dijalankan ketika passwordnya sudah sama, sudah bernilai 1, 2, 3. Jadi kalau sudah sama, maka nilai ujian yang diinputkan tadi ke dalam variabel ujian itu apakah nilainya lebih besar dari 75? Kalau nilainya lebih besar dari 75 atau true, maka ini akan ditampilkan. Statement ini akan ditampilkan yaitu selamat nilai Anda, nilai yang tadi diinputkan ditampilkan dan Anda lulus. Tetapi kalau nilai yang diinputkan itu kurang dari 75, maka dia akan mengerjakan statement di bawahnya else. Nah, statement di bawahnya else itu juga isinya apa? Isinya adalah percabangan. Di sini adalah percabangan yang ketiga atau bersarang, yaitu sub dari if yang kedua. If yang kedua sub dari if yang pertama. Nah, ketika nilai ujiannya itu tidak lebih dari 75, maka kita harus cek lagi di sini. Apakah kehadirannya itu di antara 7 sampai dengan 10 atau di atasnya 7 sampai dengan 10? Kalau iya, maka dia akan tetap lulus dengan kehadiran sesuai yang diinputkan tadi dan biarpun nilainya nilai ujiannya adalah kurang dari 75. Tetapi kalau passwordnya benar, kemudian nilai ujiannya lebih dari nilai ujiannya kurang dari 75, maka di sini dicek lagi untuk presensinya ternyata juga kurang dari 7, maka kerjakan yang ini. Yaitu maaf kami tidak bisa meluluskan karena nilai Anda kurang dari 75 dan kehadiran juga kurang dari 7. Jadi ini akan dikerjakan else-nya ini jika tidak memenuhi kehadiran antara 7 dengan 10, tidak memenuhi juga nilai ujian lebih dari 75. Tetapi nilai password yang dimasukkan adalah benar. Nah, kalau misalkan nilai password yang diinputkan itu tidak sesuai dengan nilai password yang sudah ditentukan, yaitu 1, 2, 3, maka dia langsung akan menjalankan yang ini yang di bawah. Itu maaf password salah, silahkan dicoba lagi. Nah, ini contohnya, coba kita running. Yang pertama adalah input password ini ya. Misalkan saya mau menginputkan passwordnya 1, 2, 3, 4. Berarti salah. Kenapa salah? Ini nggak cocok. Password yang benar adalah 1, 2, 3. Coba di enter. Hasilnya adalah maaf password salah. Silahkan coba lagi. Ini adalah mengerjakan pernyataan else yang ada di bawah.
Nah, ini maaf password salah, silahkan dicoba lagi. Ini ya. Kemudian saya coba lagi menginputkan nilai, menginputkan passwordnya benar. 1, 2, 3, enter. Berarti passwordnya kan benar, sama. Berarti kalau benar di sini yang pertama tampil apa? Cek kelulusan. Nah, ini sama ya, cek kelulusan. Ini sudah sama, cek kelulusan. Kemudian kita diarahkan untuk menginputkan nilai ujian. Nilai ujiannya misalkan saya dapatnya 80, enter. Kemudian diminta juga untuk menginputkan kehadiran ya. Kehadirannya misalkan di sini ada 8, enter. Nah, 80, nilai 80 di sini artinya ini sudah memenuhi syarat. Karena nilainya adalah 80 itu lebih besar dari 75. Maka dia selamat nilai Anda 80 dan Anda lulus. Tetapi kalau misalkan saya menjalankan yang ini, passwordnya benar, kemudian nilai ujiannya kurang dari 75, misalkan 65, kemudian nilai kehadirannya ada 8. Ya, yang pertama nilai passwordnya di sini sama ya, nilainya adalah benar 1, 2, 3, ini 1, 2, 3, maka dia menuju ke sini karena dia true. Cek kelulusan, kemudian inputkan nilai ujian dan hadir. Nilai ujiannya 65 dan kehadirannya 8. Nah, 65 di sini ternyata dia tidak memenuhi syarat bahwa 65 itu lebih kecil dari 75, sehingga ini tidak akan dikerjakan. Yang selamat Anda nilai Anda 65, tetapi dia akan mengerjakan yang ini. Nah, pengecekan berikutnya adalah ketika nilai ujiannya kurang dari 75, maka dia akan mengecek if yang ada di pernyataan else atau yang akan ada di pernyataan yang alternatif ya, alternatif dari nilai jika if yang nilai lebih dari 75 itu bernilai false. Nah, di sini kehadirannya adalah 8. 8 itu ternyata lebih dari 7 dan kurang dari 10. Maka Anda lulus. Lulusnya di sini sudah sama yang ditampilkan. Selamat Anda lulus dengan jumlah kehadiran. Selamat Anda lulus dengan jumlah kehadiran. Hadir itu dia mengambil data dari variabel yang kita inputkan, yaitu 8. Jadi tambahnya 8. Biarpun nilainya kurang dari 75, yaitu nilai yang diinputkan tadi adalah 65. Jadi 8 itu mengambil dari variabel hadir, 65 mengambil nilai variabel dari ujian. Oke, satu lagi coba saya running. 1, 2, 3, nilainya sudah benar. Misalkan nilainya adalah 55, kehadirannya 5. Nah, kita cek. Passwordnya sudah benar, 1, 2, 3. Kalau sudah benar, maka dia akan mengerjakan ini. Cek kelulusan. Kemudian diinputkan nilai hadir dan nilai ujian dan hadir. Kemudian nilai ujiannya 55, maka if yang bersarang pertama di sini dia tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena dia nilainya di bawahnya 75. Maka dia akan mengecek percabangan bersarang yang kedua, yaitu jumlah kehadirannya. Jumlah kehadirannya berapa? Ternyata 5. 5 itu tidak lebih besar dari 7. Sehingga kalau 5 kan lebih kecil, maka dia akan mengerjakan yang ini. Mengerjakan yang else di percabangan bersarang yang kedua. Jadi if yang ketiga tapi percabangan bersarang yang kedua. Nah, kalimatnya apa? Maaf, kami tidak bisa meluluskan karena nilai Anda kurang dari 75 dan kehadiran kurang dari 7. Nah, ini contoh percabangan bersarang menggunakan if. Nanti akan saya contohkan percabangan bersarang menggunakan if dan switch case ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.